Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian selawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita akan dimintakan syafaat oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah akan kita lanjutkan pengajian kita, yaitu mengaji kitab Al-Adabun Nabawiyah. Kitab yang berisi hadis-hadis, yang mana hadis-hadis ini mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia kepada kita. Karena kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Allah, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita lihat ya, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nah itu adalah nabi-nabi yang memang terjun langsung di masyarakat, dalam arti yaitu menyelesaikan permasalahan spesifik yang ada pada umatnya tersebut. Tetapi Nabi Muhammad ini, beliau ini tidak hanya diutus kepada satu kaum tertentu, tetapi diutus untuk seluruh umat manusia sampai ke akhir zaman. Nah, maka dari itu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu tentunya adalah ajaran yang berlaku sepanjang zaman. Dan kemudian kita perhatikan bahwa Rasulullah itu sebagai mukjizat yang diberikan kepada beliau itu adalah Al-Quran. Karena memang Al-Quran inilah yang akan menjadi pedoman bagi kita selama-lamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, maka dengan demikian inilah keistimewaan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad ini, ya kita ketahui karena dia sudah membawa Al-Quran dan dia mengajarkan akhlak kepada kita, maka inilah kiranya yang perlu atau kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, yaitu agar kita ini dapat kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Karena memang itulah sebetulnya tujuan dari akhlak itu. Ya, akhlak itu asal katanya adalah khalaqa, artinya menciptakan. Nah, makanya akhlak itu adalah bagaimana kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah Ta'ala, kita ini berbuat sesuai dengan jalur yang benar. Itulah dia akhlak. Nah, makanya akhlak ataupun ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, maka dengan demikian sebenarnya ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah yang kita ingat dari Maulid Nabi beliau itu adalah bagaimana kita untuk mengamalkan ajaran beliau. Termasuk diantaranya yaitu kita meniru meneladani akhlak Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu adalah merupakan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya telah ada di dalam diri Nabi Muhammad itu contoh teladan yang paling paripurna. Nah, jadi kita manusia akhir zaman ini kita perhatikan, ya, pada akhirnya kita lihat kita ini nanti tidak akan lagi mungkin tertinggal dari sisi teknologi.
Ya, teknologi sudah sedemikian maju, ilmu pengetahuan juga berkembang, tetapi ada satu sisi nanti dari kemanusiaan ini yang akan hilang, yaitu contoh teladan. Nah, ini kita perhatikan ya, kalau dalam lintasan sejarah, ya kalau dulu orang-orang itu masih bisa melihat contoh teladannya. Setidak-tidaknya di dalam rumah mereka akan melihat orang tua sebagai contoh teladannya. Tapi kita perhatikan, semakin lama generasi ini nanti akan semakin kehilangan contoh teladan. Orang tua pun sudah sulit dijadikan teladan, pemimpin juga seperti itu, bahkan guru juga akan hilang, ya. Akan hilang artinya tidak lagi bisa dijadikan sebagai teladan. Nah, inilah tantangan umat akhir zaman. Nah, makanya Al-Quran jauh-jauh hari sudah menerangkan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita. Nah, jadi inilah kiranya yang penting dari Maulid Nabi. Ya, kita tidak lagi mengaji misalnya apakah alam semesta ini tercipta dari nur Muhammad. Itu Allah alam. Karena Allah juga tidak menerangkan seperti itu. Hadis juga tidak ada yang menerangkan seperti itu. Ya, tidak perlu juga kita misalnya mengaji apa itu makna daripada huruf alif, lam, ha, mim, ha, mim, da. Ya, itu adalah kajian-kajian yang saya pikir juga tidak mengarahkan kemana-mana. Tetapi kalau kita mengaji misalnya mengenai akhlak, nah ini akan membentuk kita, menjadikan kita memang sebagai manusia seharusnya. Ya, kita manusia ini dilahirkan dengan fitrah. Kita ini kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan atas fitrah. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kita ini semuanya punya fitrah. Allah Ta'ala telah menjadikan kepada kita adanya sifat-sifat yang memungkinkan kita untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, maka sebagai pemimpin, kita ini dibekali dengan akhlak. Nah, kita lihat ya, sedangkan hewan saja, ternyata setelah diamati, mereka itu punya tata cara hidup. Itu hewan. Nah, apalagi kita manusia, hendaknya kita juga memiliki akhlak. Nah, supaya kita ini sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Nah, maka kita lanjutkan pengajian kita, hadis selanjutnya, yaitu fi ta'awunil mu'minin. Hadis yang menerangkan mengenai bagaimana kita ini hendaknya saling tolong-menolong sesama orang-orang yang beriman. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan thumma syabbaka baina asabihi. Orang yang beriman itu terhadap orang yang beriman lain itu kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Thumma syabbaka baina asabihi. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan menyilang-nyilangkan antara antara jari-jarinya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Tirmidzi. Al-baitu makunun min judron ittasala ba'duha bi ba'din. Rumah itu terdiri dari dinding-dinding, yang mana dinding itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Wal jidaru makunun min labinatin aw tubin aw hijaratin. Dan dinding itu sendiri itu terdiri dari bata, dari blok ataupun dari batu-batu. Nah, kita perhatikan ya, dinding dan juga batu bata. Ketika batu bata itu berada di tempatnya, kita lihat di dalam dinding, itu sulit untuk digerakkan. Ya, sangat sulit sekali untuk kemudian bisa dipisahkan dari kawanannya. Karena memang demikianlah batu-batu tadi dalam bangunan itu strukturnya akan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Kalau hanya ada satu batu bata, kita lempar batu bata tadi ke tanah, itu akan pecah. Tetapi ketika dia sudah menjadi satu bangunan, jangankan untuk dihancurkan, kita gerakkan saja pun susah. Ya, demikianlah yang namanya batu-batuan. Kita tidak bicara misalnya, karena zaman sekarang kan batu-batuan itu direkatkan dengan adanya semen gitu. Nah, zaman dulu, orang-orang dulu itu mampu membangun bangunan tanpa adanya semen. Ya, tanpa ada semen, batu-batu saja disusun, kemudian bisa mengunci dengan rapat. Nah, bahkan teknologi jembatan, ya, jembatan itu dibuat
Bagaimana bisa orang membuat jembatan dari di antara jurang, ya di antara jurang tanpa ada tiang penyangga di tengahnya. Nah, itu adalah dengan menyusun batu-batu tadi dengan susunan yang pas, dengan susunan yang presisi, sehingga kemudian batu-batu tadi justru akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, makanya kemudian dibentuk batu-batu tadi, dia seperti lengkungan, setengah lingkaran. Nah, karena dia akan saling menguatkan. Padahal kalau dia sendiri, satu batu saja tidak akan ada bisa menguatkan. Nah, tapi ketika dia itu kemudian saling bersatu, maka dia akan saling menguatkan. Demikian pula dengan dinding. Nah, kalau dinding itu hanya satu biji saja, maka tak ada gunanya, tak ada faedahnya. Dia pun akan cepat hancurnya. Tapi manakala dinding tadi kemudian bersatu dengan yang lain, maka jadilah dia satu ruangan, dia pun bermanfaat, dan dia pun kemudian akan saling menguatkan. Nah, maka ini menjadi itibar kepada kita bagaimana kita orang-orang yang beriman ini. Orang-orang yang beriman itu adalah hendaknya seperti bangunan, akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kalau dia sendirian, maka dia tidak akan memberikan manfaat yang besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, maka dari itu kita lihat dari hadis ini, kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, tidak dianjurkan untuk membuat kelompok-kelompok. Ya, misalnya ada orang kemudian yang beranggapan ini kita sudah di akhir zaman. Zaman sudah sangat rusak. Manusia sudah banyak maksiat di mana-mana. Kalau begitu kita menyingkir sajalah, kita pergi ke hutan. Nah, di hutan kemudian kita buat kelompok kita sendiri. Tidak. Ya, tidak demikian. Sebaiknya kita adalah bersatu, ya, tidak kemudian kita berpecah belah, mengundurkan diri menjadi firqah-firqah. Nah, tetapi kita hendaknya saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, kita lihat ya, Islam ini merupakan agama syiar. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak sholat sendiri-sendiri. Bahkan ibadah-ibadah lain kita perhatikan itu juga dilakukan secara berjamaah. Ya, ketika misalnya kita puasa, dalam hadis dikatakan hendaklah kita itu memulai puasa sesama dengan orang Islam yang lain dan mengakhiri puasa juga bersama-sama dengan orang Islam yang lain. Nah, jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, menurut kami hari ini sudah puasa, terserahlah menurut kalian. Nah, sebaiknya tidak. Ya, dalam hadis dianjurkan kita untuk bersama-sama. Nah, bahkan juga ya kita perhatikan misalnya membaca Al-Quran. Tentu saja berbeda pahalanya membaca Al-Quran ketika sendiri-sendiri dengan bertadarus. Kalau kita membaca Al-Quran sendiri-sendiri, maka bisa jadi ada kita salah baca, kita tidak tahu. Ataupun ada ilmu yang kita tidak tahu karena kita hanya membaca sendiri. Tetapi manakala kita bertadarus, maka ilmu tadi akan menyebar. Kita yang selama ini salah baca, kita tahu di mana kesalahan kita. Nah, jadi ya dalam beribadah juga kita dianjurkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Nah, karena apa? Karena memang berjamaah ini akan menimbulkan manfaat yang lebih besar daripada hanya sekedar secara sendiri-sendiri, secara pribadi-pribadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, maka inilah dia yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang-orang yang beriman itu akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ketika ada yang ditimpa musibah, maka akan terketuk hati kita untuk saling menolongnya. Demikian pula, manakala ada yang mendapatkan satu nikmat, maka dia pun akan membagikan nikmat itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Tidak hanya diambilnya sendiri. Nah, jadi dalam Islam, kita tidak dianjurkan untuk bersifat egois. Hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi hendaknya kita juga mengingat saudara-saudara kita yang lain. Mungkin ya, sudah berulang kali kita dengar kisah yang menceritakan bagaimana dulu ketika terjadi perang. Lalu kemudian setelah perang itu berlalu, Sayyidina Umar pada waktu itu mencari siapa kiranya di antara umat Islam yang masih hidup, ya di antara tumpukan mayat tadi. Maka dia pun mendengar ada satu suara, dia pun mendatangi ke sana. Dilihatnya ada orang Islam yang sudah terluka parah. Lalu kemudian dia pun hendak menawarkan bantuan, hendak memberikan air kepada orang ini tadi. Tapi begitu dia hendak memberikan air, tiba-tiba di tempat lain terdengar suara. Lalu kemudian apa kata orang yang hendak ditolong ini tadi? Udah, pergi aja dulu ke sana. Tolong dulu dia. Saya masih kuat, katanya. Maka kemudian Sayyidina Umar pun pergi menghampiri sumber suara tadi. Ketika sampai di sana dilihatnya juga ada umat Islam yang sudah terluka parah. Lalu kemudian Sayyidina Umar pada waktu itu juga hendak memberikan pertolongan. Tapi ternyata ya begitu dia hendak memberikan pertolongan, tiba-tiba terdengar lagi ada suara minta tolong dari tempat lain. Maka kemudian sama seperti yang pertama tadi, orang ini juga mengatakan, tolong dulu itu.
saya masih kuat. Nah, maka kemudian Sayyidina Umar pun pergi mencari sumber suara tadi. Tapi dia jumpai ternyata di situ orangnya sudah meninggal. Maka kemudian buru-buru Sayyidina Umar pergi ke tempat sebelumnya juga sudah meninggal. Nah, pergi dia ke tempat pertama tadi juga ternyata sudah meninggal. Nah, maka demikianlah ya persaudaraan sama Islam tidak mementingkan diri sendiri, tetapi hendaknya kita juga mengingat ada saudara-saudara kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka inilah dia persaudaraan sesama Islam. Persaudaraan kita bukan hanya sekedar persaudaraan dalam kesenangan, tetapi juga persaudaraan dalam kesulitan. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, ketika kita tertawa itu banyak teman yang bisa diajak. Tetapi ketika kita menangis, susah untuk mencari orang untuk diajak. Nah, jadi persaudaraan kita sama Islam bukan hanya karena ada untungnya. Ya, bukan seperti itu. Rasulullah berserta para sahabat mencontohkan persaudaraan yang sangat solid ya di awal-awal dakwah Islam. Bagaimana mereka itu rela untuk mendapatkan tekanan, mendapatkan siksaan demi mempertahankan akidahnya. Bahkan mereka juga saling menolong di antara sesama orang-orang yang beriman. Nah, jadi tidak hanya ketika misalnya nanti mendapatkan keuntungan, mendapatkan ghanimah, mendapatkan kekuasaan, lalu kemudian menjadi bersaudara. Nah, inilah dia kita lihat akibatnya. Ya, kalau kita hanya sekedar menggantungkan persaudaraan itu dari kesenangan, maka ini akibatnya akan menjadi persaudaraan yang semu. Begitu senang ada, tapi begitu dapat kesulitan, kesusahan tak ada yang membantu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian persaudaraan ini juga adalah didasari atas agama, didasari atas kebenaran. Artinya kita membela yang benar, ya bukan hanya sekedar membela karena dia itu saudara kita. Maka dari itu dalam Islam ditekankan persaudaraan itu adalah disebut dengan namanya hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah menjadi firqah-firqah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulunya bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka kemudian Allah satukan ya, Allah jadikan di antara hati kalian itu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kemudian jadilah kalian itu menjadi bersaudara. Nah, nikmat persaudaraan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka jangan sampai kita kufur nikmat ya dengan dengan kemudian kita menjadi orang yang berpecah belah. Dan kemudian juga ya seperti yang diterangkan di awal tadi, dalam kita menjalankan Islam ini lebih baik apabila kita itu berada dalam satu dalam satu barisan. Ya, dalam satu barisan. Artinya tidak sendiri-sendiri, tetapi kita membentuk satu organisasi ataupun apapun namanya ya, jam'iyah, yang sifatnya itu adalah jam'iyah tadi bukan untuk berpecah belah, tetapi sebaliknya jam'iyah itu adalah hendaknya saling menyatukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian hadis selanjutnya, fi nasriz zalimi wal mazlum, mengenai menolong saudara kita, az-zalim wal mazlum. Nah, ini yang menarik ya. An Anas bin Malik, dari sahabat Nabi yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Qalu, lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman. Okelah, tentunya kami wajib untuk menolong orang yang dizalimi. Fa kaifa nansuruhu zaliman? Lalu bagaimana pula menolong orang yang zalim? Karena kan Nabi tadi berkata, tolonglah saudara kalian baik dia dalam keadaan menzalimi atau dizalimi. Kalau dizalimi ya okelah, kita pasti menolong orang yang dizalimi. Nah, ini bagaimana pula yang dimaksud dengan menolong orang yang sedang berbuat zalim? Nah, maka kata Nabi, ta'khudhu fawqa yadai, cegahlah dia dari berbuat kezaliman tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Nah, jadi ya menolong saudara kita itu dalam setiap kondisi.
dalam kondisi dia dizolimi, maka memang kewajiban kita untuk menolongnya. Ya, kita lihat apabila ada saudara kita yang dizolimi, maka hendaklah kita tolong dia. Jangan kita diam-diam saja. Kalaupun kita tak mampu, maka sebaiknya jangan pula kita tambahi lagi penderitaannya. Nah, itulah selemah-lemahnya pertolongan kita kepada dia. Dan kemudian yang kedua, jangan juga kita dan juga yang kedua itu hendaknya kita menolong orang yang berbuat zolim. Maknanya itu adalah kita cegah dia dari berbuat zolim tadi. Nah, jangan kita kemudian berperilaku asobiyah, ya, asobiyah ataupun hizbiyah. Nah, ini adalah penyakit, ya. Asobiyah itu adalah penyakit orang-orang jahiliyah dulu. Jadi asobiyah itu asal katanya adalah suku, kesukuan. Nah, jadi apa maksud dari asobiyah itu? Bukan berarti kita itu tidak boleh untuk menyebutkan suku kita. Ya, misalnya saya bermarga Nasution. Silakan kita sebutkan suku kita apa, tidak menjadi masalah. Nah, asobiyah itu maknanya adalah ketika kita membela seseorang itu tidak pandang bulu, artinya walaupun dia salah tetap kita bela hanya gara-gara dia satu suku dengan kita. Itulah sifat asobiyah, itu yang tidak boleh. Demikian pula dengan hizbiyah, turunannya zaman sekarang ini. Yaitu kenapa kita membela seorang bukan karena dia benar atau salah, tetapi kita bela dia hanya karena dia merupakan satu kelompok dengan kita. Nah, ini dia. Jadi ini adalah penyakit yang harus dihilangkan, yaitu sifat asobiyah dan juga hizbiyah. Yaitu kita fanatik membabi buta, membela seorang itu hanya karena dia satu kelompok dengan kita atau satu suku dengan kita. Tidak kita lihat benar dan salahnya lagi. Dulu Nabi Musa alaihissalam pernah terjerumus ya dengan sifat asobiyah ini. Ketika manakala dulu ada Bani Israel yang meminta bantuan kepada beliau. Nah, tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalam akhirnya menyadari kekeliruannya dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka kita ya dalam kita menolong orang-orang Islam juga tidak kemudian kita lihat hanya sekedar dia itu Islam kita tolong, juga tidak. Kita lihat dulu apakah dia berada di jalan yang benar atau di jalan yang salah. Kalau dia berada di jalan yang benar, maka hendaknya kita bantu dia. Tapi ketika dia berada di jalan yang salah, maka hendaknya kita tegur, kita nasihati, kita cegah dia dari berbuat kezaliman. Dan ini berlaku bukan hanya kepada umat Islam yang setara dengan kita, juga bahkan kepada pemimpin-pemimpin kita, ya silahkan kita berikan nasihat kepada mereka supaya mereka tidak terus-menerus berada dalam kezaliman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, inilah dia kiranya sifat yang tidak berlebihan, tidak kemudian bersifat ekstrim. Ketika misalnya kita mematuhi taat kepada pemimpin, tidak kemudian kita sampai-sampai kepada menjilat pemimpin tadi. Apapun yang salah tetap kita benarkan hanya karena dia pemimpin kita. Tidak demikian. Kalau memang benar, ya benar, dan yang salah itu hendaknya kita katakan salah. Nah, tidak serta-merta kita bela, ya karena misalnya ya mohon maaf, kita lihat zaman sekarang ini kita cenderung membela itu adalah karena kedekatan kita. Berapa banyak kita perhatikan kemudian misalnya ya di sekolah-sekolah orang tua kemudian memenjarakan guru. Kenapa dipenjarakan guru? Karena gurunya tadi ya melakukan perbuatan yang mungkin dianggap tidak tepat kepada anaknya. Padahal itu merupakan bagian dari pendidikan. Nah, kenapa dibela anaknya? Bukan dia membela mana yang benar atau yang salah. Dia hanya membela karena itu merupakan keluarganya. Nah, jadi inilah dia dalam kita tolong menolong itu kita lihat ya apakah seorang itu berada dalam kebenaran atau dalam kesalahan. Kalau dia berada di jalan yang salah, jangan kita biarkan dia di jalan yang salah tadi. Hendaknya kita tegur dia supaya dia berada dalam jalan kebenaran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, lalu kemudian bagaimanakah definisi dari zolim dan yang dizolimi? Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, karena apa? Karena jangan-jangan kita mungkin juga salah memaknai. Ya, seperti contoh tadi, ada orang yang mendapatkan hukuman. Lalu kemudian dia menganggap mungkin hukuman itu adalah sebuah kezaliman kepadanya. Nah, jadi apakah setiap tindakan itu bisa dikatakan zalim? Ya, apakah misalnya ketika seorang itu dijatuhi hukuman, kemudian dia bisa mengakui dia itu dizalimi? Nah, maka kita perhatikan hadis selanjutnya, yaitu fi iktisabil aradi. Hadis yang melarang untuk kita itu merampas tanah orang lain. An Aisyah radhiyallahu anha
dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi bersabda, man zalama qaida shibrim minal ardi tuiqahu min sab'i ardina. Barang siapa yang berbuat zalim, yaitu dia itu mengambil sebidang tanah yang bukan haknya, maka kelak nanti pada hari kiamat tanah itu tadi akan ditimpakan kepadanya dari 7 bumi, 7 kali lipatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kita lihat ya, di sini contoh dari berbuat zalim itu adalah ketika kita menyerobot tanah orang lain. Seberapa yang kita serobot itu, maka nanti di hari akhirat akan dilipat gandakan 7 kalinya. Nah, jadi Nabi di sini tak menerangkan pula ya, karena kita ketahui tanah itu kan kita tidak tahu di mana batasnya ke bawah. Nah, kita ambil sebidang tanah mungkin sedikit, tapi kan sampai ke bawah tanah itu kan bisa sampai berkilo-kilo. Maka akan 7 kali lipat nanti ditimpakan kepada orang yang menyerobot tanah tadi. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa berbuat zalim itu adalah ya ketika seorang itu mengambil hak orang lain. Jadi hak dalam bahasa kita itu diambil dari bahasa Arab. Karena memang bahasa Indonesia ini banyak mengambil dari bahasa Arab. Bahkan bukan hanya Indonesia, Inggris sekalipun itu mengambil istilah hak itu juga dari bahasa Arab. Hak itu asal katanya adalah hakun, yaitu benar. Makanya dalam bahasa Inggris untuk menyatakan hak itu digunakan istilah right. Nah, kita menggunakan hak asasi manusia dalam bahasa Inggris itu adalah human right. Right itu dalam bahasa Inggris artinya adalah hal yang benar, hal yang dia sebelah kanan, itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi hak itu adalah konsep yang memang berasal dari Islam. Dulu belum ada orang-orang mengetahui apa itu hak. Misalnya dulu orang-orang di Eropa, bahkan juga misalnya di China. Mereka dulu menganggap bahwa raja itu adalah segala-galanya, dialah yang punya wewenang mutlak. Jadi raja itulah satu-satunya yang punya hak. Selain daripada raja, itu harus patuh secara mutlak kepada raja tadi. Nah, itulah konsep yang ada pada di luar umat Islam pada waktu itu. Nah, lalu setelah datangnya Islam, barulah kemudian diketahui adanya konsep hak tadi. Jadi hak itu adalah sebetulnya konsep yang membatasi. Artinya, apapun yang ada di dalam hak, itulah yang benar untuk kita kerjakan. Di luar itu, maka itu sudah menjadi kesalahan. Nah, makanya hak itu sifatnya terbatas dan membatasi. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Nah, misalnya kita punya hak untuk bersuara dalam rumah kita. Tetapi manakala suara tadi keluar dari rumah kita, itu sudah menjadi hak orang lain untuk tidak diganggu. Nah, makanya hak itu sifatnya terbatas. Nah, maka dari itu, kalau orang sudah keluar dari haknya, itulah yang dikatakan dengan zalim. Nah, jadi zalim itu apabila sudah melampaui daripada haknya tadi. Nah, kita punya hak untuk menguasai sebidang tanah, itulah hak kita. Tapi di luar daripada sebidang tanah tadi, itu bukan hak kita lagi. Itu sudah salah kita untuk mengerjakannya. Nah, jadi hak itu adalah batasan. Dan ketika kita sudah keluar dari hak kita, disitulah kemudian berbuat zalim. Kemudian kezaliman itu adalah tindakan yang di luar dari konsep keadilan. Adil kita ketahui dalam bahasa Arab artinya adalah wad'u syai'in an mawadhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau artinya proporsional. Ya, sesuatu itu harus bersifat proporsional, bukan sama rata sama rasa. Jadi tidak bisa kita katakan adil itu adalah semuanya serba sama, juga tidak. Karena mustahil kita mencapai sama semuanya. Kita ada perbedaan. Nah, makanya adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dan adil ini itu bersifat umum. Adil tadi bukan hanya dari konteks satu orang, tapi itu adalah konteks yang bersifat umum. Nah, jadi ketika suatu hal itu sudah keluar dari konsep keadilan, maka disitulah kemudian dia itu menjadi kezaliman. Kemudian kezaliman itu, dia itu akan menimbulkan keburukan. Keburukan itu bukan hanya satu hal yang buruk, ya. Misalnya seperti tadi, ketika misalnya ada orang yang mendapatkan hukuman. Ketika dia mendapat hukuman itu, dia akan merasa tidak enak. Bukan hanya sekedar itu, tetapi memang dia akan memberikan dampak yang buruk sampai ke depannya. Nah, misalnya ya seperti contoh,
ada kucing mencuri di rumah kita. Lalu kemudian kita hendak menghukum kucing ini tadi. Kalau sekedar kita pukul, maka itu adalah hukuman. Tapi kalau kita siram dengan air panas, mengakibatkan dia itu menjadi luka-luka, bahkan seumur hidup cacat, nah maka itu sudah merupakan kezaliman. Karena akan menimbulkan keburukan kepada dia, menimbulkan kerusakan, menimbulkan mudarat. Nah, itulah dia yang menjadi kezaliman. Lalu kemudian kezaliman itu adalah sarana pelampiasan hawa nafsu. Nah, jadi ketika dijatuhi hukuman, tapi kemudian hukuman tadi diberikan adalah untuk melampiaskan dendam, itu juga sudah merupakan bentuk kezaliman. Karena apa? Karena dia adalah melampiaskan nafsu kita. Nah, jadi kezaliman itu, dia itu adalah perbuatan yang memang akan menimbulkan dampak buruk yang luar biasa. Nah, itulah dia sifat dari zalim tadi. Jadi, hati-hati ya, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karena apa? Karena Nabi juga mengatakan bahwa ittaqi da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sungguhnya tak ada antara doa orang zalim tadi dengan Allah itu tidak ada penghalang antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita dalam hidup ini berbuat zalim ataupun membantu kezaliman. Karena orang-orang yang dizalimi itu doanya adalah termasuk doa yang makbul. Jadi inilah dia pengkajian kita pada kesempatan ini mengenai di satu sisi bagaimana kita hendaknya menolong ataupun saling menguatkan antara sesama umat-umat yang beriman. Tetapi di lain pihak juga ketika kita menolong itu, hendaklah kita menolong itu dalam kebaikan dan takwa. Jangan kita tolong-menolong itu dalam dosa dan kejahatan. Jangan kita menolong kezaliman. Karena menolong kezaliman itu merupakan salah satu bentuk kezaliman, dan doa orang yang dizalimi itu makbul karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Mungkin ini dulu pengkajian kita pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar doa kunut itu bisa diganti dengan doa sapu jagat? Ya, baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah benar doa kunut itu bisa diganti dengan doa sapu jagat? Ya, berarti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah alam, insyaallah nanti akan saya kaji lagi dalil-dalil ataupun hadis-hadisnya. Tetapi dari yang saya ketahui bahwa doa kunut itu merupakan salah satu doa yang sifatnya sunnah muakkadah, yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah SAW sering mengerjakan doa kunut, meskipun tidak selalu. Ada masa ketika Rasul tidak mengerjakan doa kunut, tapi sering Rasulullah mengerjakan doa kunut. Dan doa kunut itu yang dianjurkan sebenarnya bukan hanya di waktu subuh, tetapi di waktu-waktu lain juga dianjurkan untuk berkunut. Misalnya di waktu zuhur, sebetulnya itu juga dianjurkan untuk berkunut, ada hadisnya. Tetapi kemudian Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa di waktu subuh, ya, karena mengingat riwayat-riwayat itu menerangkan waktu subuh itu termasuk yang paling jarang Rasulullah meninggalkan kunut, sangat sering mengerjakan kunut. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah sunnah, tetapi sunnah yang kalau ditinggalkan itu hendaknya diganti dengan sujud sahwi, ya, sujud karena lupa. Nah, jadi doa kunut tadi, ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau dia lupa mengerjakannya di waktu subuh, nah maka hendaknya diganti dengan sujud sahwi. Nah, memang dalam mazhab Syafi'i sendiri, kita ketahui mazhab itu bukan hanya pendapat satu orang. Meskipun namanya mazhab Syafi'i, tetapi bukan berarti mazhab itu adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dalam mazhab Syafi'i juga, di antara murid-murid beliau ada yang kemudian berpendapat bahwa tidak demikian. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah bisa diganti dengan doa sapu jagat, wallahu alam, karena saya pun belum menemukan adanya hadis yang menerangkan itu. Tetapi memang doa kunut itu adalah salah satu doa yang makbul, ya, seperti halnya doa sapu jagat tadi. Doa sapu jagat itu merupakan doa yang juga makbul. Karena apa? Karena dia memang doa yang sering dibacakan oleh Nabi Muhammad, dan dia itu mengandung permintaan akan kebaikan kepada Allah Ta'ala.
Dan kemudian di dalam doa kunut tadi ya, boleh memang kita tambahi dengan doa-doa lain. Tetapi yang kita tambah itu adalah sesuai dengan riwayat yang ada dalam hadis karena dia merupakan bacaan sholat. Nah, di situ permasalahannya. Doa kunut tadi misalnya tidak hanya sekedar kita baca dengan Allahumma hdini fiman hadait. Misalnya ada kalanya terjadi musibah. Boleh kita tambahi doa yang berkaitan dengan musibah karena ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa ketika muncul musibah lalu kemudian di sana Rasulullah juga biasanya mendoakan mengenai musibah tadi. Cuman mengenai redaksi bentuknya itu sebaiknya kita sesuaikan dengan hadis karena itu berkaitan dengan bacaan sholat. Karena bacaan sholat itu kita sesuaikan dengan cara sholatnya Rasulullah. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah bisa diganti dengan doa sapu jagat, sampai saat ini saya belum menemukan adanya hadis yang menerangkan itu. Ya, tetapi kalau misalnya di sana dalam doa kunut tadi kita tambahkan juga doa sapu jagat, ya boleh-boleh saja karena Rabbana atina fid dunya hasanah itu merupakan doa yang bersumber dari Nabi. Jadi boleh kita tambahi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu boleh. Tapi kalau dikatakan bisa diganti Allah alam, karena saya pun tidak menemukan adanya dalil yang menunjukkan itu. Mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Menzolimi orang lain dengan menzolimi diri sendiri itu yang dimaksud dengan definisi menzolimi diri sendiri itu apa? Ya. Nah, jadi menzolimi diri sendiri itu juga memang ada diterangkan dalam Quran. Ya, jadi dalam surah Al-Imran kalau tidak salah itu Wallahul musinin alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Yang mana ketika seorang itu berbuat maksiat. Nah, berbuat maksiat itu dikatakan itu adalah salah satu bentuk dari menzolimi diri sendiri. Nah, makanya kan kita lihat ya ketika berbuat maksiat itu kan tercapai juga dari 4 syarat tadi bahwa dengan kita berbuat maksiat maka kita telah melanggar hak-hak diri kita. Diri kita juga punya hak, ya ada haknya diri kita. Diri kita punya hak untuk istirahat. Diri kita juga punya hak untuk nanti di akhirat tidak disiksa dan lain sebagainya. Maka ketika kita berbuat maksiat, kita telah melanggar hak ini tadi. Diri kita nanti akan disiksa di akhirat akibat perbuatan maksiat kita. Kemudian ketika kita berbuat maksiat, maka kita tidak lagi berada di jalan keadilan. Kita sudah tidak adil terhadap diri kita. Kenapa? Karena kita hanya menuruti nafsu kita. Padahal nafsu itu hanyalah alat untuk mempertahankan hidup. Itulah nafsu. Artinya apa? Misalnya kita makan. Makan itu kan sekedar kita bisa makan, itulah nafsu. Tapi kalau makan tadi sudah sampai berlebihan menimbulkan penyakit, maka sudah tidak lagi kita berbuat adil kepada diri kita. Nah, kemudian ketika kita berbuat maksiat, maka kemudian kita tadi akan menuruti nafsu kita. Nah, karena memang maksiat itu adalah sarana pelampiasan nafsu. Dan kemudian ketika berbuat maksiat, itu akan menimbulkan dampak yang buruk. Ya. Nah, dampak tadi, karena setiap apa yang kita perbuat itu pasti akan menimbulkan konsekuensi. Nah, makanya itu menzolimi diri sendiri, yaitu ketika kita melanggar itu tadi, melanggar hak diri kita, kemudian juga kita tidak berbuat adil, dan kemudian menuruti nafsu kita, dan melakukan perbuatan yang buruk, bahkan yang menimbulkan dampak buruk. Jadi maksiat ya itu adalah contoh nyata ketika kita menzolimi diri kita. Ada juga sampai berbuat ekstrim misalnya menzolimi diri tadi. Misalnya ada yang sampai menyakiti diri sendiri, atau bahkan mohon maaf sampai bunuh diri. Nah itu merupakan perbuatan menzolimi diri sendiri. Jadi setiap kali kita berbuat maksiat, hakikatnya kita itu sedang menzolimi diri kita sendiri. Maka itu hendaknya kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, hendaknya kalau bisa kita menjauhi perbuatan maksiat. Memang itu adalah tantangan bagi kita. Karena kita manusia ini diberikan Allah nafsu, dan nafsu tadi itu merupakan jalan setan untuk masuk kepada kita. Jadi ya sifat manusiawi memang bisa terjerumus ke dalam dosa. Tetapi Allah juga bukan zat yang menutup mata. Allah Ta'ala juga menerima taubat kita. Maka tidak usah kita segan
takut untuk bertaubat kepada Allah. Setiap kali kita berbuat dosa langsung istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah juga menerima taubat kita. Selama memang ketika kita berbuat maksiat itu bukan dalam rangka menantang Allah Ta'ala. Mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baiklah, kalau tidak ada, marilah kita tutup pengajian kita pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah agar kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan kepada saudara kita, kerabat kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit ataupun yang sedang ditimpa musibah, agar kiranya diangkat Allah penyakit dan musibah tadi dan diberikan kesabaran dan pahala kepadanya. Dan kita doakan kepada mereka yang mendukung kegiatan kita pada pagi ini, demikian pula kepada yang memberikan konsumsi, agar kiranya Allah lapangkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dikabulkan hajat-hajat yang baik. Akhirul kalam, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka.